Pernah nggak kamu ngerasa nongkrong di kafe itu bukan cuma soal ngopi doang? Apalagi buat mahasiswa nih. Tempat ngopi itu ternyata bisa loh jadi markas nugas. Ngobrolin masalah hidup, bahkan tempat diskusi tentang isu-isu sosial. Nah, ternyata ini tuh bukan cuma perasaan kamu doang, tapi juga bisa dijelasin lewat teori kritis oleh mazhab Frankfurt. Nongkrong tuh ternyata bisa jadi aktivitas kritis. Kita bahas bareng-bareng nih lewat cerita Kopi Mas, sebuah kafe kecil di Bandung Timur yang beda dari yang lain. Awalnya, Kopi Mas berdiri pada tahun 2019. Awalnya tempatnya itu kecil, sederhana banget. Nama Kopi Mas itu plesetan dari kopi ye mas, alias kok gini mas, karena tempatnya dulu tuh gak kelihatan kayak kafe beneran. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kafe ini tuh jadi ruang yang terbuka buat mahasiswa. Tempatnya adem, enak buat ngobrol, diskusi, dan sharing-sharing pengetahuan. Dan bukan cuma soal kopi, tapi soal nilai-nilai sosial yang mereka bawa. Nah, sekarang kita bahas, apa sih pisau analisis yang kita pakai waktu meneliti ke Kopi Mas ini? Jawabannya, teori kritis mazhab Frankfurt. Ini aliran pemikiran filsafat yang kritis terhadap kapitalisme, budaya massa, dan juga dominasi lewat media. Tokohnya ada Adorno, Horkheimer, sampai Habermas. Mereka percaya dalam masyarakat modern, kita tuh sering gak sadar dan dikontrol lewat budaya. Kayak gaya hidup konsumtif, media sosial, bahkan tempat nongkrong. Jadi, mereka tuh ngajak kita semua buat mikir, apakah tempat-tempat yang kelihatan bebas ini sebenarnya netral atau cuma kedok dari sistem kapitalis? Dari kacamata mazhab Frankfurt, Kopi Mas tuh justru bisa dibilang jadi bentuk ruang publik alternatif. Habermas bilang, ruang publik itu tempat orang ngobrolin hal yang penting bareng-bareng. Diskusi, debat yang sehat, dan bertukar pikiran. Dan itulah yang terjadi di Kopi Mas. Bedanya, banyak kafe lain terjebak di komodifikasi. Tempat estetik yang cantik buat difoto, tapi nggak bener-bener nyaman gitu buat ngobrol beneran. Kalau kamu nggak beli terus, bisa-bisa disindir atau bahkan diusir. Tapi di Kopi Mas, kamu boleh duduk berjam-jam, bahkan cuma beli satu kopi. Yang penting, kamu hadir sebagai manusia, bukan sebagai konsumen doang. Mazhab Frankfurt ngajarin kita buat melawan dominasi halus, kayak kapitalisme yang nyusup lewat gaya hidup. Dan Kopi Mas, lewat cara sederhana, nunjukin perlawanan itu. Mereka kerjasama langsung sama petani kopi, ngasih harga terjangkau, dan gak jual interior Instagramable yang bikin pengunjung jadi konten doang. Buat mereka, yang penting itu rasa, suasana, dan juga pertemuan antar manusia, antar teman, keluarga, dan juga sahabat. Jadi gini, nongkrong di kafe itu sebenarnya bisa punya makna sosial yang dalam. Asal ruangnya yang mendukung, dan pengelolanya punya niat yang baik buat membangun kesadaran. Dengan teori kritis mazhab Frankfurt sebagai pisau analisis, kita bisa lebih jelas untuk mengetahui apakah kafe tempat kamu nongkrong itu membebaskan atau tidak. Atau malah membungkam kamu lewat estetika dan algoritma. Who knows? Kopi Mas kasih contoh bahwa ruang publik itu bisa tumbuh dari tempat sekecil warung kopi. Asal ada niat buat bikin perubahan. Nah,
Jadi itu tadi cerita Kopi Mas dan ruang publik yang membebaskan dari kacamata teori kritis mazhab Frankfurt. Gak ada yang terlalu kecil buat bikin dampak. Kadang, perubahan dimulai dari obrolan santai. Bisa juga di meja kopi. Karena dalam sejarah, banyak kafe-kafe yang menjadi saksi bisu akan pergerakan revolusioner. Sekian dari saya. Bye.